brokolinya lagi handsome. Handsome mana sama masnya? Sama handsomean saya dong. Masukin tuh 160 juta. 160 juta. 110-nya itu dari BPKB, yang 50 juta dari mas-mas saya ke jual-jualin. Pak Wali Kota menginspeksi. Kita mau inspeksi pasar baru. Bukan pasar baru, pasar yang baru di Bintaro. Saya cari sarapan. Wah, ada mobil di pasar. Luar biasa. Morning. Welcome back to my place. Brokolinya lagi handsome buat si Dede. Brokolinya lagi apa? Justin. Brokolinya lagi handsome. Handsome mana sama masnya? Sama handsomean saya dong. Tapi cakepan brokolinya kayaknya deh mas. Tuh kan. Cari inspirasi dulu aja member. Masya Allah, segar-segar. Assalamualaikum, kita lagi di kopi lokali. Kopi lokali, gitu maksudnya. Lokali, oh gitu ya ngomongnya. Oh gitu. Ya. Sip. Teman-teman pokoknya yang ada di Bintaro sekitarnya ataupun di luar Bintaro kudu wajib mampir ke pasar modern yang baru ya, yang nggak jauh tuh dari pom bensin BP di seberangnya. Di sini ada tempat kopi yang tempatnya nyaman, dingin, sejuk ya. Ada makanannya juga ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini weekend, saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke pasar modern yang baru di kawasan Bintaro dan ya di Fresh Market ya di tempatnya. Ya, Fresh Market. Ya, alhamdulillah saya baru kenalan nih, ketemu dengan Mas Ade Laksmana ya. Ini seorang pengusaha yang usahanya itu adalah dagang nasi jinggo gulak. Nah, udah pasti kalau orang Bali atau yang sering ke Bali familiar tuh dengan nama nasi jinggo ya. Ada satu pengalaman yang menarik yang mungkin insya Allah bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi Mas Ade ini sebenarnya berdagang nasi jinggo salah satunya adalah karena ingin meninggalkan diri dari yang namanya riba, dari yang namanya utang ya, yang kita tahu utang itu memang sebenarnya diperbolehkan, tapi yang nggak boleh tidak bayar hutang. Tapi hutang yang sering kali kita temukan dalam keseharian kita ini kan seringkali hutang-hutang yang menjerat banyak kehidupan orang. Apalagi kalau yang di belakangnya ini ada unsur-unsur penipuan. Nah, Mas Ade ini mungkin pernah menjadi salah satu korban yang disebut dengan investasi operasi Pandawa. Ya, kalau Mas Ade waktu itu ceritanya gimana tuh sampai bisa gabung dalam skema investasi itu? Saya tawarkan, akhirnya dia mau beli. Nah, diundanglah saya ke acara pengajiannya. Jadi koperasi itu udah punya pengajian. Oh, jadi awalnya koperasi ini sebenarnya karena masuk dalam pengajian itu ya? Saya ngisi makanan di pengajian tersebut gitu. Oke, kan. iya. Nah, di pengajian tersebut rame itu Mas? Rame. Jadi ada berapa orang kira-kira? Arisan koperasi, arisan mobil gitu kan. Ada arisan HP, arisan motor gitu. Oke. Nah, tapi memang mereka di belakang itu adalah operasi Pandawa. Nah, itu kira-kira orangnya sampai 30 orang lah. 30 orang kalau setiap ada pertemuan lah. itu. Ya. Nah, itu mereka itu siapa? Maksudnya apakah benar-benar orang yang nggak dikenal atau itu ada temen yang sebelum? Awalnya saya masuk situ karena ada teman-teman saya dari SD, SMP, SMA, kuliah. Bareng-bareng terus. Kan saya lihat progresnya kok yang dia biasa-biasa aja, dulu kerjanya di perminyakan. Cuman akhirnya sudah enggak. Yeah. Akhirnya dia sekarang fokus di koperasi Pandawa. Nah, saya lihat mobilnya sudah BMW. Kayaknya melesat banget gitu kan. Jadi penampilannya nih yang terlihat berubah signifikan dari kondisi yang sebelumnya yang udah dikenal sehari-hari. Ternyata karena sudah bergabung di koperasi Pandawa. Nah, dia cerita dulu awalnya dia punya modal sedikit, terakhir dia masukin. Dia bilang uangnya itu diputar lagi untuk meminjamkan pedagang-pedagang kecil. Alih-alihnya seperti itu. Jadi saya juga awalnya nggak ngerti gitu. Berarti bagus sekali ya, ini kan uangnya ini digunakan
untuk bantuin orang, memberdayakan umat lainnya, gotong royong seperti itu ya. Terus kembali lagi terus dibilang, nah kita yang dapat hasilnya 10% itu kita bisa donasikan, kita bisa bisa gunakan untuk hal-hal kebaikan kayak santunan anak yatim, terus kita kayak ada acara mungkin bisa naik haji seperti itu gitu. Bentar. Nah, Tadi Mas ada bilang 10%. Ya. Apa tuh maksudnya? 10% itu jadi kalau kita investasi kita dapat hasilnya dari investasi itu setiap bulannya 10%. Setiap bulan 10%. Setiap bulan 10% alias 120% kalau 1 tahun. Setahun. Ya, dia administrasinya 10 bulan. 2 bulannya itu nanti dia ambil 1 bulan untuk dia tarik 1 bulan untuk satu bulan itu off ya. Jadi kita bisa tarik lagi atau bisa top up kita investasikan lagi. Minimal berapa waktu itu yang ditawarkan tuh kalau kita mau taruh uang? Awalnya dia bilang udah kecil-kecil aja udah, jangan banyak gitu kan. Yang namanya manusia kan dengar 10% tiap bulan kayak 1 juta 100.000, 10 juta 100.000, 100 juta 10 juta dapatnya kan. 1 miliar 100 juta itu waduh. Pikirnya kan seperti itu ya? Iya. Dulu awalnya pakai uang berapa Mas? Awalnya? Saya masukin langsung waktu itu mungkin karena saya udah tanya beberapa orang. Dia menyarankan jangan ikut, itu namanya skema Ponzi. Jadi orang yang masuk terakhir itu adalah yang korban. Iya. Cuman karena mungkin saya nggak pinter ya, nggak cerdas waktu saat itu, jadi saya pikir sudahlah nggak apa-apa lah. Toh orang-orang yang 3 tahun sebelumnya udah berjalan 3 tahun yang memang mereka fine aja gitu kan. Nah akhirnya setelah itu saya masukin tuh 160 juta. 110-nya itu dari BPKB, yang 50 juta dari mas-mas saya ke jual-jualin. Jadi uang 160 juta, 110 itu dari BPKB. Maksudnya BPKB dijaminkan, disekolahin. Itu BPKB sendiri? Ibu saya. Jadi aset orang tua, BPKB-nya disekolahin, ke biasanya multi finance ya? Iya betul. Multi finance kita terima uang. Iya. Langsung semua segelondongan saya transfer ke si koperasi Pandawa ini. Ya. Terus ditambah lagi ada 50 juta itu dari perhiasan istri. Iya. Dikumpulin, dijualin dulu terus masukin juga. Ya Allah. Nah terus setelah uang itu udah tertransfer kan berjalan nih. Iya. Nah apa bulan depannya dapat si yang 10% itu? Ya alhamdulillahnya sudah pas terakhir itu sudah ketahuan OJK. Pak Nuryantonya itu dia. Siapa tuh Nuryanto? Itu pemiliknya. Oh yang ibaratnya tukang bubur itu bukan tukang bubur naik haji, itu judul sinetron. Ini adalah orang tuh yang otak di balik si koperasi Pandawa ini ya. Jadi dia keburu ketangkap polisi. Akhirnya saya tahu informasi itu dia hilang, tangkap polisi. Ya saya buru-buru tarik sama teman saya itu. Tapi alhamdulillah masih bisa tarik. Tapi kan uangnya udah ketransfer, caranya untuk bisa balik lagi gimana? Karena mungkin cara pertemanan sama teman saya itu, dia bilang tolong saya lah. Saya mau rencana saya sebenarnya mau buka usaha. Iya. Tapi ya udahlah, masukin uang itu dari untung dari itu atau bunga dari itu saya gunakan untuk usaha saya tadinya seperti itu. Iya. Tapi akhirnya ya pas November 3 tahun yang lalu lah, itu akhirnya kayaknya nggak bener nih gitu. Udah ketahuan si pemiliknya, OJK-nya diperiksa OJK, terus udah gitu barangnya juga hilang, SIM-nya hilang, terus dicari polisi ketemu, terus akhirnya ya saya usahakan tarik uangnya. Akhirnya alhamdulillah dapat 100 juta, tapi saya sama sekali udah masuk sebulan, tapi sebulan itu saya nggak dapat sama sekali, nggak dapat bunga dari itu, keuntungan saya nggak dapat. Memang saya dia bilang ini baru masuk deh, gitu kan, baru masuk. Mungkin dan juga lagi susah nih, lagi ini nggak bisa dapat nih, ya udah gue tarik aja deh, tarik 100 juta, 60 masih nyangkut sampai sekarang. Lalu kira-kira dari perjalanan seperti ini kapok nggak kalau umpamanya besok ada tawaran-tawaran investasi yang modelnya seperti itu? Kapok. Bener. Kalau kemarin 10%
20% deh setiap bulan deh gitu. Berani nggak kira-kira? Mendingan dagang. Dengan dagang. Dagang itu serugi-ruginya kita dagang, kita masih punya aset yang bisa kita jual. Masya Allah. Serugi-ruginya kita masih bisa punya knowledge, punya resep. Kalau saya kan dagang makanan, resep saya masih bisa saya gunakan untuk saya buat cari rezeki. Dan kalau kayak masukin uang yang kelola orang, kayaknya gimana gitu. Kita nggak punya. Kalau sekarang kan uang kita pegang sendiri, kita kelola gimana caranya, dengan cara yang halal, cara yang baik. Ya, insya Allah ada, pasti ada jalan. Masya Allah ya, itu tadi ya nasihatnya luar biasa lagi ya, bahwa hati-hati dengan segala macam bentuk tawaran investasi, apalagi tadi yang terkesannya wah begitu luar biasa menjanjikan imbal hasil yang ditentukan, apalagi jumlahnya juga begitu ya di luar dari batas kewajaran ya. Teman-teman perlu tuh memperhatikan juga aspek legalitasnya ya, tahu siapa di baliknya, apakah ini memang resmi ya, dia memiliki izin nggak dari otoritas jasa keuangan ya sebagai sebuah pengelola investasi ya. Terus kemudian juga tadi ya, coba mempertimbangkan untuk kita mencari rezeki dari sumber yang halal dan juga baik ya, kalau di Islam disebutnya thayyib ya kan, karena bener mas ya, apalagi kita sama Islam ya gitu, tapi ini terbuka buat siapapun yang menyaksikan bahwa nanti siapapun di antara kita nanti akan dimintai segala macam pertanggungjawaban dari apapun yang kita lakukan. Kalau terkait dengan harta, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan gitu. Jadi ya mungkin ini sebagai satu pembelajaran bukan cuma buat mas, buat saya pribadi, saya terima kasih sekali, dan juga buat teman-teman semua untuk kita selalu waspada. Insya Allah kita ketemu lagi mas nanti lain kesempatan, terus Amin, amin. Insya Allah ya. Amin. Salam buat keluarga ya. Udah ada keluarga? Alhamdulillah. Anak berapa? Anak 2. Anak 2. Yang paling besar? Kelas 4 SD. Kelas 4. Yang paling kecil? Belum sekolah. Belum sekolah. Iya. Amin amin. Semoga anaknya semua soleh-soleha ya, Amin, seperti ya Allah. bapaknya ya. Amin, Mas, amin, ya. ya Allah. Oke, kita ketemu lagi nanti di video yang mendatang ya teman-teman. Selamat beraktivitas dan semoga menginspirasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.